Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang penjualan berangsur. Pertama-tama, yang harus kita ketahui adalah pengertian penjualan berangsur. Penjualan berangsur adalah penjualan yang pembayarannya dilakukan secara bertahap atau berangsur. Biasanya, pada saat barang atau jasa diserahkan kepada pembeli, pembeli menerima uang muka sebagai pembayaran pertama dan sisanya akan diangsur beberapa kali sesuai perjanjian. Bentuk-bentuk hak milik atas penjualan berangsur. Yang pertama, walaupun barang sudah diserahkan, hak atas barang-barang tersebut masih berada pada penjual sampai pada pelunasan. Yang kedua, hak milik diserahkan ke pembeli dengan adanya jaminan sampai pada pelunasan. Yang ketiga, hak milik diserahkan kepada suatu badan sampai pada pelunasan barang. Yang keempat, pembayaran angsuran dianggap sewa sampai pada pelunasan. Dalam melakukan penjualan berangsur, penjual perlu memperhatikan beberapa faktor. Yang pertama, besarnya pembayaran uang muka. Pembayaran uang muka ini biasanya dijadikan sebagai angsuran pertama. Kemudian yang kedua, jangka waktu pembayaran angsuran. Untuk jangka waktu pembayaran angsuran biasanya dibayar setiap bulan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Yang ketiga, besarnya biaya angsuran. Besarnya biaya angsuran ini diperhitungkan oleh penjual terkait dengan harga pokok penjualan dari barang dan juga bunga angsuran dalam jangka waktu yang ada dalam perjanjian. Pengakuan laba kotor dalam penjualan angsuran. Dalam mengakui laba kotor, perusahaan memiliki dua cara, yaitu yang pertama, laba kotor diakui untuk periode terjadinya transaksi penjualan. Artinya, perusahaan sudah harus mengakui ketika barang diserahkan sehingga menimbulkan piutang. Tetapi, perusahaan juga sudah harus memperhitungkan kemungkinan biaya ketika tidak terjadinya pelunasan atau cadangan kerugian piutang. Yang kedua, pengakuan laba dihubungkan dengan periode-periode terjadinya penerimaan kas. Ada beberapa prosedur perusahaan dalam merealisasikan keuntungan berdasarkan perjanjian. Yang pertama, penerimaan dicatat sebagai pengembalian harga pokok, selanjutnya baru dicatat sebagai keuntungan. Yang kedua, penerimaan dicatat sebagai keuntungan, kemudian baru dicatat sebagai pengembalian harga pokok. Yang ketiga, penerimaan dicatat sebagai pengembalian harga pokok dan juga keuntungan berdasarkan perjanjian. Penjualan barang-barang tak bergerak. Di dalam metode angsuran, perbedaan antara harga penjualan dengan harga pokoknya dari suatu barang dicatat sebagai laba kotor yang belum direalisasikan. Pada akhir periode, diperhitungkan jumlah keuntungan yang telah direalisasikan, yaitu sebesar persentase laba dikalikan dengan jumlah angsuran yang telah diterima dalam periode bersangkutan. Kemudian, contoh penjualan angsuran barang tak bergerak. Soalnya, PT Santana merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jual beli harta tidak bergerak, menjual sebuah rumah kepada Tuan Hartono dengan harga Rp2.500.000. Harga pokok rumah itu menurut pembukuan PT Santana sebesar Rp1.500.000. Beberapa ketentuan diatur dalam perjanjian atau kontrak penjualan, khususnya yang berhubungan dengan syarat pembayaran sebagai berikut. Pembayaran pertama sebesar Rp500.000. Untuk menjamin keamanan kepemilikan rumah tersebut, PT Santana dan Tuan Hartono setuju untuk menghipotekkan dari Tuan Hartono kepada PT Santana sebesar Rp2 juta. Akte hipotek ditandatangani pada tanggal 1 September 2014, dibayar dalam jangka waktu 5 tahun dengan pembayaran tiap setengah tahun sebesar Rp200.000. Bunga hipotek sebesar 12% setahun untuk sisa pinjaman hipotek yang belum dibayar. Komisi dan biaya lainnya guna menyelesaikan akte hipotek sejumlah Rp50.000 telah dibayar tunai kepada PT Santana.
angsuran pokok dan bunga hipotek untuk pertama kali baru akan dilakukan pada tahun 2015. Untuk pencatatannya, transaksi pertama tanggal 1 September 2014 dijual sebuah rumah dengan harga Rp2.500.000. Harga pokok rumah tersebut sebesar Rp1.500.000. Kali ini terdapat dua jurnal yang kami buat, di mana ada jurnal diakui pada periode penjualan dan jurnal yang diakui secara periodik dengan jumlah penerimaan angsuran. Untuk jurnal yang diakui pada periode penjualan dicatat pada sisi debit piutang sebesar Rp2.500.000 sebesar harga jual dari rumah. Kemudian pada sisi kredit dicatat rumah sebesar Rp1.500.000 dan laba penjualan sebesar Rp1.000.000. Untuk jurnal laba diakui secara periodik atau penerimaan angsuran dicatat pada sisi debit piutang sebesar Rp2.500.000, kemudian pada sisi kreditnya rumah sebesar Rp1.500.000 dan laba kotor yang belum terrealisasi Rp1.000.000. Transaksi yang kedua, penerimaan pembayaran pertama atau DP sebesar Rp500.000 dan hipotek untuk saldo yang belum direalisasikan sebesar Rp2 juta. Pada jurnal laba diakui pada periode penjualan dicatat pada sisi debit kas sebesar Rp500.000, hipotek sebesar Rp2 juta dan pada sisi kreditnya piutang sebesar Rp2.500.000. Untuk jurnal laba yang diakui pada saat penerimaan angsuran dicatat pada sisi debit kas sebesar Rp500.000, hipotek sebesar Rp2 juta dan pada sisi kredit piutang sebesar Rp2.500.000. Transaksi yang ketiga, pembayaran biaya-biaya, komisi dan pengurusan akte hipotek dan lain-lain sebesar Rp50.000. Pada jurnal laba yang diakui pada periode penjualan dicatat ongkos penjualan sebesar Rp50.000 di sisi debit dan pada sisi kreditnya kas sebesar Rp50.000. Pada jurnal laba yang diakui saat penerimaan angsuran dicatat ongkos penjualan sebesar Rp50.000 di sisi debit dan pada sisi kreditnya dicatat kas sebesar Rp50.000. Kemudian transaksi tanggal 31 Desember 2014, bunga yang masih harus diterima atas hipotek sebesar 12% untuk jangka waktu 4 bulan, yaitu mulai bulan September sampai Desember. Perhitungannya 4/12 dikali 12% dikali 2 juta sama dengan Rp80.000, sehingga pencatatannya pada jurnal diakui pada periode penjualan bunga hipotek yang akan diterima sebesar Rp80.000 pada sisi debit, kemudian pada sisi kreditnya dicatat pendapatan bunga sebesar Rp80.000. Pada jurnal laba yang diakui pada saat penerimaan angsuran dicatat bunga yang akan diterima sebesar Rp80.000 pada sisi debit dan pada sisi kreditnya pendapatan bunga sebesar Rp80.000. Transaksi berikut laba kotor yang direalisasi dalam penjualan rumah PT Santana yaitu sebesar 40%. 40% ini didapat dari jumlah keuntungan penjualan rumah dari PT Santana dibagi dengan harga jual yang kemudian dikalikan dengan 100%, di mana 1 juta yang adalah keuntungan dibagi dengan harga jual sebesar Rp2.500.000 dikali 100% hasilnya 40%. Pada periode berjalan tahun 2014 yang telah terrealisasi adalah DP sebesar Rp500.000, sehingga dihitung keuntungan dari penjualan pada periode tersebut 40% dikalikan dengan
Jumlah penerimaan atau yang telah direalisasi sebesar 500.000 sama dengan 200.000. Untuk pencatatannya dalam jurnal laba yang diakui pada periode penjualan tidak dicatat, dan pada jurnal laba yang diakui pada saat penerimaan angsuran dicatat laba kotor yang belum direalisasi sebesar 200.000 pada sisi debit, dan kemudian pada sisi kredit realisasi laba kotor sebesar Rp200.000. Dari soal di atas dapat kita ketahui bahwa untuk jurnal laba yang diakui saat realisasi atau penerimaan kas hanya mencatat jumlah atau nominal yang telah terrealisasi atau diterima oleh perusahaan dari pembeli. Kemudian penjualan angsuran barang dagangan untuk barang-barang bergerak. Prosedur akuntansi untuk penjualan barang dagangan dalam perjanjian angsuran untuk barang-barang bergerak pada dasarnya sama dengan cara-cara yang berlaku bagi barang-barang tidak bergerak. Alternatif prosedur untuk menghitung realisasi laba kotor penjualan angsuran. Laba kotor yang direalisasikan dapat juga dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sisa laba kotor yang belum direalisasi pada tahun buku yang bersangkutan. Dalam pencatatannya, perlu untuk memperoleh klasifikasi penjualan reguler ataupun penjualan angsuran, maka perlu dibuatkan jurnal khusus. Biasanya, pada buku jurnal penjualan disediakan kolom-kolom khusus untuk penjualan tunai, penjualan kredit, dan juga penjualan angsuran. Juga jurnal penerimaan untuk kepentingan analisa perlu disediakan kolom-kolom khusus untuk penerimaan piutang, penjualan reguler, dan dalam tahun yang berjalan ataupun periode-periode sebelumnya. Penyajian laporan keuangan pada metode angsuran. Penyajian laporan keuangan pada metode angsuran tidak banyak berbeda dengan laporan-laporan keuangan pada umumnya. Tetapi yang membedakan adalah terdapat pada laporan neraca, yaitu rekening piutang penjualan angsuran dan laba kotor yang belum direalisasi. Jika piutang penjualan angsuran dicatat sebagai golongan aktiva, maka posisinya sama dengan piutang yang biasa sehingga dapat dikonversi menjadi uang kas. Untuk laba kotor yang belum direalisasi, di dalam neraca dapat dicantumkan ke dalam salah satu dari ketiga kelompok di bawah ini, yaitu yang pertama sebagai hutang dan dilaporkan di bawah kelompok pendapatan yang masih akan diterima. Yang kedua sebagai rekening penilaian dan mengurangi rekening piutang penjualan angsuran. Yang ketiga sebagai rekening modal dan dicatat sebagai bagian dari laba yang ditahan. Dalam melakukan penjualan angsuran, seringkali terdapat beberapa masalah, yaitu yang pertama, masalah pertukaran atau trade-in di dalam penjualan angsuran. Yang dimaksud dengan pertukaran dalam penjualan angsuran adalah apabila penjual menyerahkan barang-barang baru dan si pembeli menyerahkan barang-barang bekas sebagai pembayaran pertama berdasarkan perjanjian penjualan angsuran. Ketika penjual menerima barang-barang yang dipertukarkan dari pembeli, penjual harus melakukan penilaian kembali dengan memperhatikan kemungkinan adanya perbaikan barang yang bekas tersebut. Dalam hal ini, barang-barang yang diterima harus dicatat sebesar harga penilaian yang dianggapnya, sehingga biaya dan jumlah harga barang yang diterima dicatat sebagai harga pertukaran. Masalah yang kedua adalah pembatalan kontrak dan pemilikan kembali. Dalam penjualan angsuran, seringkali pembeli tidak dapat melunasi angsurannya sehingga terjadi pembatalan penjualan angsuran dan pihak penjual berhak memiliki kembali barang tersebut. Untuk pencatatannya dapat dilakukan oleh penjual sebagai berikut. Yang pertama, mencatat pemilikan kembali barang tersebut. Yang kedua, menghapus saldo piutang penjualan angsuran atas barang tersebut. Yang ketiga, menghapus saldo laba kotor yang belum direalisasikan oleh
pelunasan barang tersebut. Yang keempat, mencatat keuntungan atau kerugian karena pemilikan kembali barang tersebut. Yang ketiga, masalah bunga pada penjualan angsuran. Kebijakan perhitungan bunga dalam penjualan angsuran dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, bunga dihitung dari sisa kontrak selama jangka waktu angsuran. Yang kedua, bunga dihitung dari setiap angsuran yang harus dibayar, yang dihitung sejak tanggal perjanjian ditandatangani sampai pada tanggal jatuh tempo setiap angsuran yang bersangkutan. Yang ketiga, bunga dihitung dari sisa hutang awal periode angsuran, di mana setiap angsuran jumlahnya sama. Yang keempat, bunga dihitung berdasarkan sisa dari harga kontrak. Demikian penyampaian materi dari saya tentang penjualan angsuran. Materi berikut akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Theodora Rosario Narum dengan NIM 331258. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Gode, tentang penjualan konsinyasi. Penjualan konsinyasi merupakan suatu perjanjian di mana salah satu pihak barang menyerahkan sejumlah barang kepada pihak itu untuk dijualkan dengan memberikan tertentu. Dalam penjualan konsinyasi melibatkan dua pihak. Pihak yang menyerahkan barang atau juga pihak yang menerima barang atau komision. Adapun alasan-alasan bagi pengamat untuk mengadakan perjanjian konsinyasi. Yang pertama, dengan adanya penjualan konsinyasi atau perjanjian, maka dapat memperluas pasaran oleh seorang produsen ataupun pabrikan. Lalu yang kedua, mendapatkan penjual yang dikehendaki pengamat. Yang ketiga, barang-barang konsinyasi tidak dapat disita apabila terjadi likuidasi atau kebangkrutan dari pihak komision. Yang keempat, harga barang pun dapat dipantau serta dikoreksi. Adapun karakteristik dari penjualan konsinyasi. Yang pertama, hak milik atas barang. Yang dimaksud di sini adalah barang-barang konsinyasi yang masih di tangan pengamat masih dilaporkan sebagai persediaan dan tidak untuk pihak komision. Lalu yang kedua, pengiriman barang-barang. Maksudnya adalah belum diakui sebagai pendapat baik dari pihak pengamat maupun pihak komision apabila barang tersebut belum dijual kepada pihak. Lalu yang ketiga, pihak pengamat. Pihak pengamat mempunyai tanggung jawab yang penuh terhadap barang maupun biaya-biaya kecuali ada kesepakatan antara dua pihak. Lalu yang keempat, pihak komisioner. Pihak komisioner juga mempunyai tanggung jawab dalam hal mengamankan barang dengan cara menjaga administrasi yang tertib. Adapun alasan-alasan komisioner menerima perjanjian penjualan konsinyasi. Di antaranya, komisioner dilindungi dari kemungkinan risiko gagal untuk memasarkan barang-barang tersebut atau keharusan menjual dengan rugi. Lalu yang kedua, risiko rusaknya barang dan adanya fluktuasi harga dapat dihindari. Lalu yang ketiga, kebutuhan akan modal kerja dapat dikurangi sebab adanya barang-barang konsinyasi yang diterima atau dititipkan oleh pengamat. Adapun hak-hak untuk pihak komisioner. Yang pertama, pihak komisioner mendapatkan komisi sesuai dengan kesepakatan ataupun perjanjian antara kedua pihak. Lalu yang kedua, pihak komisioner berhak memberikan garansi terkait kualitas barang yang hendak dijual. Lalu yang ketiga, pihak komisioner juga berhak memberikan syarat-syarat terhadap pelanggan sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku. Adapun kewajiban-kewajiban terhadap pihak komisioner. Yang pertama, pihak komisioner semaksimal mungkin menjual barang milik pengamat
serta mematuhi perjanjian yang disepakati. Yang kedua, harus mengelola secara terpisah antara barang milik komisioner dan barang milik. Lalu yang ketiga, membuat laporan secara berkala terhadap barang-barang yang diterima, barang-barang yang berhasil dijual, dan barang-barang yang masih dalam persediaan dari. Adapun masalah akuntansi bagi pihak komisioner, menurut buku Hadori Yunus. Yang pertama, apakah transaksi-transaksi konsinyasi dicatat secara terpisah sehingga pendapatan dan laba konsinyasi secara pisah dari laba dari kegiatan penjualan reguler. Lalu masalah yang kedua, transaksi-transaksi konsinyasi tidak dicatat secara terpisah dari transaksi-transaksi penjualan reguler dari perusahaan komisioner, sehingga tidak dibedakan antara laba konsinyasi dan laba dari. Juga ada masalah akuntansi bagi pihak pengamat, menurut buku Hadori Yunus. Yang pertama, rekening-rekening pembukuan atas transaksi konsinyasi. Dalam hal ini, hasil penjualan, harga pokok penjualan, dan biaya-biaya yang bersama diselenggarakan dalam dua alternatif sebagai berikut. Yang pertama, diselenggarakan terpisah dari transaksi reguler, dan yang kedua, tidak diselenggarakan secara terpisah dari transaksi penjualan reguler. Lalu masalah yang kedua, metode administrasi barang-barang dagangan. Dalam hal ini juga terdapat dua alternatif, yaitu metode perpetual dan yang kedua metode fiktif. Di dalam penjualan konsinyasi, akuntansi oleh pihak komisi dapat disebut dengan metode atau tidak terpisah dari transaksi. Yang pertama, metode terpisah. Di dalam metode terpisah, semua laba ataupun rugi yang diperoleh dari kegiatan disajikan secara terpisah dari laba atau rugi biasa. Untuk memisahkan pendapatan dan biaya digunakan satu rekening yang dapat menampung semua pendapatan dan biaya yang terkait kegiatan konsinyasi, yaitu rekening barang komisi. Saat terjadi pengeluaran biaya terkait dengan kegiatan konsinyasi, maka barang komisi didebit. Sebaliknya, apabila terjadi pendapatan pada kegiatan konsinyasi, maka barang komisi dikredit. Dalam saldo normal seperti apabila terjadi pengeluaran biaya ataupun beban, maka saldo normalnya di posisi debit. Untuk terjadinya pendapatan, maka saldo normalnya berada di posisi kredit. Adapun bagian-bagian dari metode terpisah, yaitu penerimaan barang-barang konsinyasi dari pengamanat komisioner hanya mencatat penerimaan barang-barang konsinyasi buku pembantu yang dibuat sendiri. Yang kedua, ongkos angkut penerimaan barang-barang konsinyasi tidak dipengaruhi oleh pihak pengamanat sehingga tidak dilakukan pencatatan. Yang ketiga, penjualan barang-barang konsinyasi pihak komisioner mencatat penjualan konsinyasi dengan mendebit rekening piutang dagang dan mengkredit barang-barang komisi. Yang berikut, ongkos angkut penjualan pihak komisioner mencatat ongkos angkut penjualan dengan mendebit rekening barang-barang komisi dan mengkredit rekening kas. Yang kedua, metode tidak terpisah. Dalam metode tidak terpisah, semua laba atau rugi yang diperoleh dari kegiatan konsinyasi tidak dipisahkan dengan laba atau rugi dari kegiatan reguler. Adapun bagian dari metode tidak terpisah, yaitu penjualan barang-barang konsinyasi pihak komisioner mencatat penjualan barang-barang konsinyasi dengan mendebit rekening persediaan barang dagang dan mengkredit rekening utang pengamanat.
Selain itu, pihak komisioner juga mencatat rekening piutang dengan di sebelah debit pada sebelah kredit rekening penjualan. Untuk pencatatan dengan menggunakan metode perpetual, rekening harga pokok penjualan di sebelah debit, sedangkan persediaan barang dagangan di sebelah kredit. Lalu yang berikut, ongkos angkut penjualan. Pihak komisioner mencatat ongkos angkut penjualan dengan mendebit rekening hutang dagang dan mengkredit rekening kas. Terkait barang-barang yang dikembalikan. Apabila barang-barang konsinyasi dikembalikan kepada pihak, maka rekening barang-barang konsinyasi harus dikredit dengan harga pokok barang-barang yang bersangkutan. Bila biaya-biaya yang berhubungan dengan aktivitas untuk menjual barang-barang tersebut dalam hal ongkos angkut, biaya pengepakan, biaya perakitan, biaya kembali harus dibebankan kepada pendapatan untuk periode yang bersangkutan. Biaya-biaya yang terjadi tidak dikapitalisasi sebagai bagian harga pokok barang-barang yang dikembalikan atau tidak perlu ditangguhkan pembebanannya karena tidak memberikan manfaat di masa yang akan. Dalam hal barang-barang dikembalikan karena rusak, karena manfaatnya tidak lagi sebanding dengan harga pokoknya, maka penurunan nilai harus diakui sebagai kerugian. Jika biaya-biaya perbaikan diperlukan untuk dapat menjual barang-barang tersebut, maka biaya perbaikan demikian harus diakui sebagai biaya periode yang bersangkutan. Lalu, untuk uang muka dari komisioner. Perjanjian konsinyasi kemungkinan dengan persyaratan akan adanya uang muka yang harus dibayar oleh untuk barang-barang komisi atau barang-barang titipan yang diterimanya. Apabila hal ini terjadi, maka terhadap uang muka yang diterimanya itu harus dicatat sebagai uang muka dari komisioner. Jumlah uang muka yang diterima oleh pihak pengamat tidak boleh dikredit pada rekening barang-barang komisinya. Uang muka yang diterima dari komisioner harus disajikan sebagai hutang di dalam neraca sampai dengan perhitungan penyelesaian atas barang-barang yang telah laku dibuat oleh komisioner yang baik. Yang terakhir adalah penyajian laporan laba rugi atas penjualan konsinyasi. Laba rugi penjualan konsinyasi dapat disajikan dalam laporan laba rugi, tidak terpisah antara penjualan reguler maupun penjualan konsinyasi. Apabila cara yang ini yang dipakai, maka laba rugi bersih antara penjualan reguler dan penjualan konsinyasi tidak tampak, sedangkan laporan laba rugi yang disajikan baik untuk penjualan reguler maupun penjualan akan tampak jelas berapa laba rugi bersih antara penjualan reguler dengan penjualan. Sekian presentasi dari saya.